Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Irma Muhita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Harmoni Kehidupan. Dan kali ini kita tampil spesial dari Rumah Makan Ringin Asri yang berjalan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Kota Malang. Yang pastinya kali ini kita hadir dengan tema yaitu Feng Shui Suara Sembuhkan Berbagai Macam Penyakit. Nah, di samping saya sudah hadir yang pastinya bersama kita ada ahli Feng Shui, ada Dr. Andes Haryadi. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Iya, selalu kabar dengan yang luar biasa. Dan pastinya kita berdua ini ada di Rumah Makan Ringin Asri yang sangat nyaman dan pastinya dengan makanan-makanan yang enak sekali untuk berkumpul bersama keluarga begitu Pak ya. Dan juga ada di samping kiri saya ada ini pengiring musiknya, ada Pak Eman. Halo Pak Eman. Iya Mas ya. Pengiringi kita pemirsa untuk nanti bersama kita hingga 60 menit ke depan. Dan kita hari ini kita akan membahas mengenai Feng Shui Suara Sembuhkan Berbagai Macam Penyakit nih Pak. Nah, berhubung kita akan membahas Feng Shui, biasanya memang hanya tata letak begitu saja, dan kemudian untuk saat ini kita akan membahas suara. Sebenarnya hubungannya antara suara sendiri dengan Feng Shui itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi kalau saya bicara mengenai Feng Shui adalah terapi keseimbangan. Kalau kita bicara mengenai terapi musik, itu adalah upaya dan usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, dari ritme, dari harmoni, dari timbre, dari bentuk, dari gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Sekali lagi, kalau kesehatan fisik dan mental kita baik, berarti fungsinya bagus juga. Dan musik itu bisa membuat bermanfaat untuk kesehatan fisik mereka yang memainkan, mereka yang menyanyikan, dan mereka yang mendengarkan. Oke, dan pasti ya karena kita berbicara masalah musik ini pemirsa ya. Di sini juga dihadiri, kita tidak bertiga saja, namun di sini ramai sekali di Rumah Makan Ringin Asri ini. Dihadiri oleh dari Sehat Harmoni Indonesia di sana. Dan kemudian juga ada, karena ini membahas mengenai musik begitu ya, ada penyanyi-penyanyi dan juga musisi dari Kota Malang, dan juga ada yang terakhir dari komunitas jejaring sosial nih pasti ya, ada Koparema di sana, Koproliarek Malang pasti. Dan di sini karena ramai sekali nih Pak, kita masih membahas mengenai musik nih Pak, karena musik tadi sangat banyak sekali begitu ya dampaknya. Nah, kira-kira untuk mendengarkan sebuah musik biasanya seorang itu bisa yang namanya menangis, kemudian bisa tertawa, kemudian ada yang biasanya sedih-sedih jadi galau, itu karena musik nih. Sebenarnya dampaknya dari Feng Shui suara ini sendiri kemana sih Pak arahnya begitu? Iya, kalau kita bicara soal suara atau musik itu memiliki kekuatan ya yang untuk bisa mengobati penyakit ya, dan juga meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Coba Anda dalam keadaan rileks mendengarkan musik yang enak akan merasa terbuai ya, merasa nyaman. Apalagi kalau itu musik terus diterapkan menjadi suatu terapi musik. Musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Jadi menurut kita, musik yang Anda nikmati sebentar lagi, atau mungkin Anda bisa menikmati di televisi, di radio, atau mungkin di CD Anda, itu ternyata bisa membuat ya berbagai macam emosi. Baik emosi yang menjadi semangat, baik kemudian menjadi slow, kemudian menjadi ya ngantuk dan sebagainya. Jadi menurut kita musik itu luar biasa, dan pada hari ini kita mengundang para pemusik dan penyanyi dari seluruh Kota Malang. Maksudnya mereka bisa mendengarkan, bisa memberikan perhatian khusus pada pemirsa Dhamma TV untuk melihat bagaimana musik bisa membuat kita menjadi sangat rileks. Oke, nah memang dengan kata lain memang musik ini bisa dijadikan sebuah terapi nih Pak. Betul. Ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya untuk terapi musik itu sendiri Pak? Iya, kalau kita bicara soal terapi musik bisa macam-macam ya. Musik itu sebenarnya sangat mudah diterima di pendengaran kita. Ya, kemudian melalui saraf pendengaran disalurkan ke otak dan memproses emosi di otak. Jadi sekali lagi untuk proses tersebut memerlukan satu namanya penjelasan ya. Umumnya saja kita
kombinasikan ya banyak musik, itu bisa terdengar membuat menanggapi otak akan memberikan respon. Seumpama saja kita kebetulan bekerja keras mendengarkan musik yang rileks, ritme jantung menjadi berkurang, ya toh. Kemudian Anda bisa juga melepaskan lelah dengan musik tersebut. Oke, baik. Dan pastinya karena kita hari ini adalah sebuah feng shui suara begitu pemirsa ya. Pastinya akan banyak sekali macam-macam musik yang bisa menyembuhkan. Nah, antara lain adalah musik slow, katanya bisa menjadi sebuah terapi untuk bisa menyembuhkan dari penyakit tertentu. Nah, kira-kira seperti apa sih musik slow itu? Kita akan berdengarkan, ada pastinya Dini dan juga Bapak Yoyo. Ku menempuh sedalam lautan, kau impian dalam kenyataan, mendaki gunung kekecewaan, melelahkan. Kau impian dalam kenyataan, kau menjelma seperti hayalan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir di cintamu. Ku temui arti hidupku. Oh, engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir di cintamu. Ku temui arti hidupku. Ya, itulah tadi sebuah lagu yang sudah dipersembahkan. Ada Mbak Dini dan juga Bapak Ayo yang sudah mempersembahkan satu lagu slow atau lagu melo. Nah, berbicara mengenai lagu melo ini, katanya memang sebuah lagu yang bisa menenangkan dan juga menyembuhkan penyakit migrain ataupun sakit telinga nih Pak ya. Ya. Kenapa sih sebuah lagu itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini Pak? Ya, kita ngomong ada satu cerita menarik ya. Ada seorang ilmuwan, Peter Tompkins, dalam membuat satu bukunya The Secret Life of Plant, dia itu membuat 4 kelompok tanaman dengan pengaruh, dengan cahaya tanah dan jadwal semuanya sama. Yang satunya kelompok tanaman diberi musik rock, yang satunya diberi musik jazz, satunya diberi musik klasik, yang satunya nggak diberi lagu. Kemudian kelompok yang diberi musik rock and roll ya, selama kira-kira 3 jam itu tanaman akan menjauh 30 derajat dari suara. Kemudian juga pertumbuhannya setelah dicatat selama 10 hari mulai menurun. Jadi pertumbuhan daunnya mulai menurun. Kemudian kalau dicatat mengenai ya, musik jazz,
Mereka tergantung hasil lagunya dan penyanyinya. Kalau penyanyi enak, tanaman bisa mendekati ke speaker. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang diberi musik klasik. Ternyata tanaman akan menarik 60 derajat ke speaker. Nah, dan kemudian akarnya ternyata lebih panjang setelah diukur. Jadi berarti musik klasik, musik slow itu ternyata tanaman pun suka. Apalagi kalau manusia. Tentunya hari ini membuat satu eksperimen tersebut menjadi menarik. Berarti musik slow minimal bisa membuat kita menjadi merasa enak. Bisa juga penyanyinya maupun pemainnya dan pendengarnya awet muda. Ya, Oke, itu baru tanaman nih Pak ya. Betul. Bagaimana kalau misalnya manusia dianu seperti itu? Betul. Yang pastinya manusia sendiri kalau misalnya mendengar suara yang bisik begitu ya, berisik, kemudian bising itu mungkin akan menjauh. Nah, seperti tanaman tadi pemirsa. Nah, ada juga namanya Karmair pemirsa ya. Itu adalah suara musik yang memengaruhi otak manusia. Dan suara tersebut atau sound pollution bisa dikatakan demikian. Suara bising yang membuat pusing dari seseorang ini. Dan konon katanya yang namanya musik yang jenis ini itu adalah digunakan untuk menginterogasi seseorang agar dia mengaku karena pusingnya yang amat sangat nih Pak ya. Ya. Nah, kenapa bisa yang musik demikian itu tadi bisa menyebabkan penyakit nih Pak? Ya, sekali lagi kalau kita bicara mengenai gelombang otak Ya. ya, ini sesuatu bicara mengenai getaran, frekuensi, itu masuk ke otak itu dalam beberapa tipe. Bisa saja Anda karena selalu diberikan getaran yang berirama-nya terlalu kuat atau bising, mau nggak mau otak menjadi lelah. Akhirnya kalau umpama kita menginterogasi seorang dengan musik yang membuat kita lemah, akhirnya dia akan membuka semua cerita apa yang dia harapkan, karena dia merasa lebih baik saya cerita daripada saya mendengarkan musik yang mungkin frekuensinya terlalu tinggi. Dan itu menurut kita memang akan mengenai otak kita. Sekali lagi ada yang namanya gelombang otak itu, ada yang gamma antara frekuensi 16 Hz sampai 100 Hz, ada yang beta, ya, ada yang juga namanya alpha, theta, kemudian delta dan sebagainya. Sehingga kalau kita katakan apakah musik mengaruhi, ya tergantung kita masuk pada daerah musik otak yang mana kita, begitu ya. Pak ya. Dan pastinya dari beragam jenis suara yang disebutkan oleh Pak Hari tadi, banyak sekali yang akan mempengaruhi kerja dari otak kita begitu Pak ya. Betul. Ada musik jazz, ada musik rock, dan pastinya masing-masing musik itu juga akan memberikan dampak yang berbeda pula. Nah, sedangkan untuk energi nih Pak, apa sih musik bagaimana sih yang bisa mendatangkan energi positif ataupun negatif? Nah, bagaimana energi itu bisa diperoleh dari musik itu sendiri? Iya, seperti alam ya. Kalau semua saja Anda di rumah Anda, di dalam feng shui rumah Anda memasang air ya, buatan. Kemudian terdengar suara air yang bergelombang, yang teratur. Anda merasa rileks tentunya, masuk rumah dalam keadaan lelah, mendengarkan musik. Kemudian Anda mau tidur, Anda mendengarkan musik yang rileks juga ya, slow. Mungkin juga untuk bayi Anda, untuk Anda. Sekarang sudah ada satu eksperimen yaitu musik untuk anak-anak supaya bisa lebih bersemangat, supaya anak-anak nggak nakal, supaya bisa meningkatkan kemampuan. Dan mereka yang belajar musik kebanyakan meningkatkan kemampuan belajarnya juga. Bisa naik sampai 30-40%. Oleh karena itu mas kita, kalau Anda punya anak sebaiknya mereka bisa belajar musik pada ahlinya. Khususnya ahli-ahli kita di rumah makan nasi banyak ahlinya juga ya. Oke, baik. Dan pastinya untuk musik itu sendiri banyak sekali manfaatnya. Pemirsa pengen tahu kira-kira energi positif ataupun negatifnya seperti apa? Kita kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia untuk bersama kami, dan pastinya kita masih dari Rumah Makan Ringin Asri dan masih juga membahas mengenai feng shui suara sembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau tadi sudah ada satu lagu yang sudah dipersembahkan yaitu lagu slow, ternyata bisa menyembuhkan penyakit migrain dan juga yang bisa menyembuhkan sakit telinga Anda. Nah, kira-kira ada juga musik nih yang bisa menyembuhkan penyakit dari Anda yang mungkin menderita insomnia atau tidak bisa tidur begitu ya. Kira-kira musik yang seperti apa nih Pak Dedi? Iya, jadi kalau kita bicara itu, kita harus tahu bahwa pengaruh setiap jenis musik terhadap pikiran ya. Kalau kita mendengarkan musik itu ada yang 3 bagian penting. Yang pertama beat, ritme, dan harmoni. Untuk beat biasanya itu mempengaruhi tubuh. Kalau ritme mempengaruhi jiwa, kalau harmoni mempengaruhi roh. Jadi maksudnya roh itu bukan roh kita. Jadi kalau kita bicara mendengarkan musik beat, tentunya kita akan bergerak ya.
Ya, tidak mungkin kita menjadi cuma diam. Jadi mempengaruhi tubuh. Kemudian juga mereka yang ritme mempengaruhi jiwa. Itu dalam artian kalau kita mendengarkan ya musik-musik yang ya indah, ya indah seperti yang nanti disampaikan, itu akan kita menjadi tenang. Seperti kita kalau di rumah sakit itu ritmenya pelan. Nah, kemudian kalau harmoni mempengaruhi roh, nah itu ini contohnya begini. Jadi kalau kita menonton film horor, ya suaranya dong, kemudian kita merinding ya. Nah itulah. Jadi harmoni itu bisa juga mempengaruhi roh. Jadi kita bisa menjadi ketakutan. Jadi ya menurut kita musik yang sangat bagus adalah musik yang artinya ritmenya mempengaruhi jiwa. Ini akan bisa membuat kita lebih tenang. Oke, baik. Dan salah satu yang akan dipersembahkan untuk Anda yang mungkin saat ini juga menderita penyakit insomnia, ada musik klasik nih pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa? Ini dia persembahan musik klasik dari Ricky. Sleepy lagoon, tropical, out on the Niles. The sleepy lagoon into Harlington and Sonali Island. The fireflies gleams, reflects in the swings, sparkle and shimmer. The stars up on high fall out of the sky, then slowly grow dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze and float on the ripple. I'm lost in the spell as nothing is still of roses and dew. The memory of these moments of love will haunt me forever. Tropical moon, the sleepy lagoon, and you. The fireflies glitch, reflects on the stream, they sparkle and shimmer. The stars up on high fall out of the sky, down lowly grows dimmer. Leaf from the trees float on the breeze, float on the ripple. I'm lost in the spell as nothing is still of roses and dew. The memory of these moments of love will haunt me forever. The tropical moon, the sleepy lagoon, and you. Ya pastinya itu tadi ada satu lagu, yaitu adalah salah satu lagu klasik yang sudah dipersembahkan oleh Bapak Ricky di sana. Untuk kita semua nih, kira-kira untuk lagu klasik sendiri nih, manfaatnya yang kita peroleh dari menyanyi lagu klasik sendiri itu seperti apa nih Pak? Iya, sepertinya kalau kita bicara mengenai manfaat, mengenai musik, kalau kita bicara soal mengenai feng shui, sekali lagi feng shui itu kan keseimbangan kita dengan alam, keseimbangan dalam tubuh kita juga. Kalau tubuh kita seimbang, tentunya pikiran menjadi jernih, ya, kemudian menjadi cerdas bisa juga meningkatkan motivasi, jika juga terjadi pengembangan diri, jika juga relaksasi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran, bisa juga tentunya bisa kesehatan jiwa, ya lebih senang, mengurangi rasa sakit juga bisa, artinya meningkatkan kekebalan tubuh dengan bisa. Apa sebabnya? Kalau otak kita rileks ya, tentunya akan memberikan suatu hal positif.
Jadi Anda yang mungkin merasa sakit, merasa nggak enak dengan adanya rileks, seimbang, mau nggak mau sel darah merah, sel darah putih dan organ-organ kita akan memberikan semacam penyembuhan pada diri kita. Jadi sekali lagi musik itu juga sangat memengaruhi terhadap aktivitas kerja Anda, terhadap kegiatan Anda, terhadap hubungan Anda antar keluarga, antar teman, antar lingkungan, dan tentunya bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan musik Anda dengan baik kepada semua orang. Oke, dan pastinya selain itu juga nih Pak Haryadi, saya juga pernah membaca begitu ya. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa musik yang dengan tempo lambat itu dapat mengurangi tekanan darah dan detak jantung. Nah, sedangkan untuk musik yang cepat itu dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung sendiri. Apakah itu benar seperti itu nih Pak Haryadi? Iya, sekali lagi kita akan bicara soal mengenai harmoni bisa menyebabkan juga artinya mempengaruhi roh ya. Okay. Dalam artian mempengaruhi itu gini, artinya kalau kita mendengarkan suara musik nonton film horor atau mungkin di rumah Anda ada putar malam-malam bunyi dong 12, tentunya Anda menjadi wah kaget. Mau nggak mau detak Anda menjadi naik ya karena ketakutan. Nah, sekali lagi emosi marah, emosi ketakutan, emosi khawatir, emosi sedih akan memengaruhi sebuah organ di tubuh kita. Dalam ilmu penggunaan timur, emosi-emosi, 6 emosi itu sangat memengaruhi terhadap aktivitas kita. Kalau kita takut, Anda kan mungkin kalau mau saja Anda takut mendengarkan musik kemudian Anda ke belakang takut, bisa juga Anda minta diantara orang, benar nggak? Betul. Nah, sesuatu musik yang bisa membuat Anda sedih, mendengarkan mungkin sesuatu hal yang menjadi nggak enak, mau nggak mau Anda akan merasa terenyuh, kemudian Anda bisa meneteskan air mata hanya mendengarkan musik. Kemudian musik yang bisa kita membuat marah, marah sekali, kepala pusing, lah itu tentunya detak jantung kita. Kemudian semua pikiran kita akan menjadi terkonsentrasi mendengarkan musik ini. Saya pernah dulu benci pada si A, langsung itu. Atau mungkin Anda mendengar musik ini pernah putus pacaran karena musik ini menjadi marah. Nah itulah musik bisa membuat semua masalah pada kehidupan Anda akan menjadi positif atau menjadi negatif. Oke, jadi musik itu juga mempunyai energi begitu. Kalau kata Pak Haryadi mempunyai roh tadi itu bisa menghasilkan energi positif ataupun energi negatif pemirsa. Dan pastinya dari musik juga kita bisa dari penyakit kita tuh bisa berangsur pulih karena musik yang slow atau mungkin musik yang cepat begitu ya dengan ritmenya Pak ya, karena musik itu sendiri mempengaruhi dari kerja jantung sendiri. Nah, kira-kira untuk musik yang cepat nih Pak, nah kira-kira apakah kalau tadi sudah dihibur dengan musik klasik yang pastinya membuat kita tenang, nah kalau saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah musik rock, kira-kira detak jantung kita akan bekerja seperti apa? Ini dia satu persembahan musik rock yang akan dibawakan oleh Rofik dan juga Rangga. Semua terasa salah, semua terasa hina ketika rasa itu tak bisa lepas dari diri yang tak terhempas. Cinta dari suatu yang jauh dari artinya, memberi walau harus tak diberi, menerima meski tak diterima. Lihatlah aku di sini, haruskah ini terjadi? Lakukanlah sampai engkau puas, cari saja apa yang hatimu mau. Sampai kapanpun aku selalu mencoba untuk mengerti. Teruskanlah hingga engkau cerah, dustai dan hianat
meski lautan air mataku mengering. Ku coba tetap mengerti. Ya itu tadi pemirsa satu musik rock yang sudah dibawakan sama Mas Rafiq dan juga Mas Rangga pastinya. Untuk Anda semua kira-kira detak jantungnya kira-kira seperti apa nih Pak? Kalau memang tadi musiknya sedikit keras begitu ya, kalau tadi ada musik klasik yang begitu menenangkan, apalagi dengarkan entah itu pada malam hari akan tidur, itu pasti cepat sekali tidurnya. Tapi kalau sudah mendengarkan musik yang dengan ritme yang sangat cepat tadi, kira-kira efeknya begitu Bu kita sendiri itu seperti apa nih Pak Ya Haryadi? minimal kalau mendengar musik kan tubuhnya bergerak-gerak gitu ya. Sambil goyang-goyang. Nah, sekali lagi kalau kita bicara musik, sekali lagi riset menunjukkan bahwa ternyata terapi musik itu sangat efektif meredakan semua, baik itu kegelisahan, baik itu stres ya, mendorong perasaan rileks juga, meredakan depresi dan mengatasi insomnia, nggak bisa tidur. Jadi membantu banyak orang sebenarnya. Kalau kita bicara soal musik, jadi bisa mereka yang memiliki masalah emosional, mereka yang marah terhadap temannya, terhadap keluarganya, bisa jadi membuat mereka menjadi perubahan positif ke arah yang lebih bagus. Bisa menciptakan suasana hati yang damai, tentram, memecahkan masalah dan juga memperbaiki konflik internal. Itu yang penting. Jadi sebenarnya kalau kita bicara musik, kita juga sebagai seseorang yang kebetulan punya perasaan, punya hati, perlu memperhatikan, perlu menikmati musik-musik yang indah. Nah, misalnya nih Pak, kalau biasanya kan memang yang namanya emosi tadi mempengaruhi dari yang namanya usia juga seperti itu ya Pak Haryadi ya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai penyuka musik yang dengan ritme yang sangat cepat, kemudian sering sekali mendengarkan musik-musik yang berjenis rock misalnya seperti itu. Nah, kira-kira untuk efeknya seperti apa nih Pak Haryadi? Ya, Baik, jangan dijawab dulu nih kayaknya Pak Haryadi ya, biar pemirsa penasaran juga. Dan pastinya pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara yang melewat berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama Harmoni Kehidupan dan pastinya kita masih membahas mengenai suara nih Pak ya. Kalau tadi kita sudah menanyakan satu pertanyaan dan belum sempat terjawab oleh Pak Haryadi. Nah, kira-kira efek dari atau mungkin dampak dari musik yang cepat itu sendiri Pak, misalnya didengarkan setiap hari bagi mereka yang suka sekali dengan musik-musik rock atau mungkin musik-musik metal seperti itu, efeknya bagi tubuh sendiri seperti apa nih Pak Haryadi? Iya, kalau kita bicara soal efek ya, seperti Anda punya garpu tala. Misalnya dia dengarkan suara ya T1, kemudian kita getarkan, satu garpu talanya juga bergerak seirama sama. Seperti juga dengan otak kita. Kalau kita mendengarkan sesuatu musik dengan frekuensi tertentu, tentunya otak kita juga akan ikut mempengaruhi. Nah, apakah itu efeknya itu efek cepat, musik-musik jazz itu memberikan suatu hal yang positif, untuk rock itu terlalu ya kocak ya goyang, musik klasik membuat sesuatu menjadi teduh, itu sebenarnya tergantung kepada kita menerimanya. Seperti juga kalau kita bicara mengenai feng shui, di mana Anda tinggal, di mana Anda menetap, mungkin Anda bekerja, mungkin Anda bekerja satu kantor, siang hari rileks, Anda mendengarkan musik yang enak di kantor, atau mungkin Anda ke rumah sakit, Anda mendengarkan siang-siang begini, musiknya lembut, mau nggak mau kan penyakit bisa hilang, depresi hilang. Kebanyakan orang sakit itu kan juga karena depresi dia masuk rumah sakit. Atau mungkin juga ada sakit juga, bisa juga karena tekanan apapun menjadi sakit. Nah, oleh karena dalam perhitungan feng shui, untuk membuat sesuatu keseimbangan yang luar biasa, bagaimana kita bisa mengisi hati kita, pikiran kita, otak kita, dan tentunya emosi kita dengan sesuatu yang positif. Oke, dan berbicara mengenai yang namanya depresi itu sendiri pemirsa ya, depresi salah satu obat yang baik untuk depresi adalah dengan musik jazz nih Pak. Ya. Nah, kira-kira seperti apa musik jazz itu bisa menyembuhkan depresi dan seperti apa sih musik jazz itu mungkin bagi Anda pemirsa yang sangat minim sekali, mungkin sangat tidak suka dengan musik jazz. Nah, kira-kira ini mungkin bisa Anda coba Anda dengarkan agar Anda juga bisa mengurangi depresi yang sedang Anda derita.
I see the crystal rain fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make this rainbow in my mind, there's a little fatally. Just wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. They're building this castle in the sky, just the two of us, you and I hear the crystal rain that fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. Was a little further away for the wind to live sometimes stay with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. They're building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Just the two of us, they're building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Ya itu tadi satu persembahan lagu jazz yang sudah dipersembahkan dari Mas Bakas dan juga ada Madonna. Ya pastinya musik jazz itu sendiri bisa menyembuhkan penyakit depresi nih pemirsa. Nah kira-kira apakah semua musik ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit nih Pak? Ya, jadi kalau kita bicara soal musik, terapi musik, kita bicara mengenai otak ya, otak kita. Nah ini otak kita. Sekarang kalau kita mendengarkan musik itu lewat terapi musik atau suara musik, paling tidak melewati telinga kita, kemudian diterima oleh otak kita. Biasanya suara-suara yang tidak enak akan disensor di sini, dan ini langsung dari otak kita akan bisa menuju ke jantung, ke hati, ke organ ginjal, ke organ paru-paru, ke usus besar dan sebagainya. Dan ini akan membuat sesuatu yang luar biasa ya. Misalnya contohnya dokter itu mendengarkan dengan stetoskop ya. Tanpa alat itu kita tidak mendengar suara. Begitu juga dengan suara-suara yang kita terima, itu terima sesuatu yang positif akan membuat semua organ di otak ini bekerja untuk memberikan impul-impul ya, saraf untuk diterima di organ-organ kita sehingga tubuh kita menjadi sehat. Jadi prinsip sebenarnya musik itu bisa kita analogikan demikian. Jadi sebenarnya secara sederhana begitu. Tapi kalau secara rumitnya ya sangat luar biasa ya. Perlu ada perhitungan-perhitungan yang luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan berbagai jenis musik nih Pak ya. Ada musik jazz, ada musik rock, musik slow, kemudian ada musik klasik juga. Nah, kira-kira dari musik-musik tadi itu apakah semuanya itu bisa dijadikan untuk terapi ataukah hanya musik-musik tertentu saja yang bisa dijadikan untuk sebuah terapi? Iya, sekarang kalau kita manfaatnya bermacam-macam ya. Kalau kita bicara soal depresi, orang sakit, ya sebaiknya musik-musiknya musik-musik slow. Tapi kalau kita bicara soal kepingin berkeringat, ya musiknya rock yang keras sambil goyang. Nah, untuk musik dangdut kemungkinan besar bisa juga untuk joget, itu juga untuk olahraga. Jadi sebenarnya sekali lagi kita katakan musik itu mempunyai 3 bagian yang penting ya, sekali lagi yaitu beat, ritme, dan harmoni. Beat itu mempengaruhi tubuh, kalau kita bergerak tentunya membuat kita tubuh menjadi sehat ya. Kalau kemudian ritme mempengaruhi jiwa, tentunya untuk jiwa yang sakit, yang karena emosi yang berlebihan, misalnya sekali lagi emosi marah, emosi kekhawatiran, ketakutan bisa hilang. Dan harmoni akan memberikan suatu hal yang positif, tentunya kita bisa memberikan suatu perasaan yang enak. Jadi di mana Anda memakai musik, itu harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Jangan kalau Anda lagi marah kasih musik rock. Nah,
ya itu tentunya sangat luar biasa, jadinya bukan tambah senang, tambah wah gitulah. Oke, baik. Nah, dari tadi kalau kita di sini juga dihadiri oleh teman-teman dari Sejahtera Muda Indonesia, kemudian ada juga teman-teman dari penyanyi dan juga musisi Kota Malang nih pemirsa ya, dan ada juga dari komunitas Koprol. Nah, sekarang saya mungkin ingin menanyakan kepada yang hadir di sini, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya dengan Bapak Haryadi? Saya persilakan. Apakah musik untuk death metal seperti metal rock itu untuk bisa menenangkan pikiran atau hati gitu aja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Yohanes yang sudah bertanya mengenai penyakit musik di metal nih Pak ya. Ya. Untuk ini ada musik di metal, apakah itu bisa mempengaruhi yang namanya dari kesehatan otak kita atau menenangkan kita? Nah, kira-kira seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita bicara musik metal itu namanya musik underground. Jadi kalau kita bicara soal underground itu keras ya. Jadi kalau kita ibaratkan di Indonesia ini, di Jawa, seperti mendengarkan sesuatu musik yang selalu teratur, misalnya jaranan. Kalau kita mendengarkan jaranan dan kita kebetulan lagi ikut larut, bisa maksudnya trance ya, kesurupan. Nah itulah. Jadi kalau kita mendengar musik metal bisa kesurupan, jadi jingkrak-jingkrak ya sambil begini-begini terus lama-lama mukuli temennya, kemudian bisa bertengkar sendiri. Jadi apakah itu bisa menenangkan? Ya untuk mereka yang kemungkinan sakit ya tambah parah dong. Kalau kemudian kakinya linu, ikut-ikut bergerak ini semuanya sakit semua. Nah, jadi menurut kita musik metal itu untuk anak-anak muda memang cocok karena dia memberikan semangat untuk merasa hebat ya, dan itu minimal bisa menambah semangat kerja, untuk semangat belajar, dan tentunya semangat menatap masa depan yang lebih hebat dengan sesuatu yang positif. Oke, jadi sudah terjawab begitu ya Pak ya. Kira-kira untuk musik metal sendiri memang yang banyak suka adalah anak muda nih Pak ya. Kalau misalnya selalu mendengarkan yang namanya musik metal ini, apakah ada pengaruh nih Pak? Kalau misalnya pada saat muda kemudian sering sekali mendengarkan musik-musik yang beraliran keras seperti ini, apakah nanti pada saat masa tuanya mungkin seperti itu, apakah ada masalah untuk kesehatannya sendiri Pak? Iya, jelas kalau musik metal kan biasanya suaranya keras ya. Mungkin kalau kita di lapangan speakernya sekitar 20.000 watt. Apa di rumah itu speaker yang gede ya, mau nggak mau pendengaran kita kan bisa namanya gendang telinga, bisa menjadi kurang peka ya, suaranya apalagi kalau didekatkan di telinga, mau nggak mau mungkin belum usia tua sudah istilahnya kurang pendengaran. Ya, kurang pendengaran, nah akhirnya kalau bekerja dengan kurang pendengaran nanti ya cuma manggut-manggut, tidak omong, tidak mengerti. Nah itu namanya jadi masalah juga. Jadi menurut kita di dalam perhitungan sekali lagi kita bicara soal keseimbangan. Yang seimbang lah, sekali-kali mendengarkan nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan menjadi tidak seimbang menjadi masalah di kemudian hari. Oke, baik. Jadi hati-hatilah begitu Pak ya. Kalau misalnya pada saat Anda udah seperti sekarang, kalau suka sekali yang namanya musik beraliran keras, beraliran cepat, nah itu mungkin bisa berpengaruh sama pendengaran Anda pemirsa. Baik, kita akan kembali membahas mengenai fungsi suara tentunya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi dalam Harmoni Kehidupan dan pastinya kita ada di segmen yang terakhir ini pemirsa ya. Saya harapkan Anda masih tetap setia di tempat duduk Anda karena kita masih membahas mengenai feng shui suara. Mungkin bagi Anda yang saat ini juga berprofesi sama seperti mereka-mereka yang ada di sini, yaitu sebagai penyanyi ataupun sebagai musisi, Anda mungkin bisa meningkatkan yang namanya bagaimana sih untuk frekuensi suara sendiri itu agar bisa tetap sehat begitu ya untuk terapi suara sendiri. Nah, kira-kira kalau tadi sudah dibahas juga mengenai terapi-terapi suara, ada berapa macam sih Pak kira-kira untuk terapi suara itu sendiri atau mungkin terapi dengan musik itu sendiri? Iya, jadi kalau kita bicara soal terapi musik itu ada dua. Satunya terapi musik aktif, satunya terapi musik pasif. Terapi musik aktif itu misalnya Anda diajak nyanyi ya, kemudian belajar menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat, itu sebenarnya terapi musik aktif. Dengan adanya begitu untuk mereka yang kebetulan membuat lagu, penyanyi maupun mereka yang sakit akan berinteraksi aktif dengan musik, dan akibatnya apa? Tentunya akan membuat sesuatu hal yang positif. Itu terapi musik aktif. Terapi musik pasif
ini sebenarnya mudah, murah dan efisien. Ya, tinggal mendengarkan lagu, dengarkan radio atau dengarkan CD atau VCD atau mungkin Anda mendengarkan suatu di tempat seperti di rumah makan dengan nasi setiap malam, mendengar musik sambil minum kopi. Waduh, itu luar biasa banget ya. Itu sesuatu hal yang bisa membuat kita menjadi senang. Ya, kalau mungkin di rumah dalam keadaan kecewa, dalam keadaan gelisah, dengerin musik di rumah makan kita, rumah makan nasi, pulang-pulang menjadi bagus. Atau juga Anda masuk karaoke yang di tempat kita. Orang banyak sekali mereka ingin menumpahkan kekesalannya dengan menyanyi. Baik biarpun itu suaranya itu suara jelek, tidak peduli, nyanyi, datang-datang wadana lesu, lelah, pulang, langsung sehat. Itu juga bisa termasuk terapi musik aktif juga. Ya. Oke, jadi bagi Anda mungkin yang tidak bisa bermain musik atau mungkin tidak bisa bernyanyi seperti itu pemirsa ya, Anda bisa datang mungkin dengan mendengarkan musik-musik yang dibawakan oleh Ringin Asri Elektron pastinya. Di sini Anda bisa mendengarkan musik juga setiap malamnya. Jadi kalau siang asri, kalau malam tetap nyaman begitu Pak Haryadi lah kira-kira ya. Dan salah satu manfaat dari terapi musik itu sendiri yang pernah saya dengar adalah mengenai untuk meningkatkan kemampuan daya ingat. Nah, kira-kira apakah benar seperti itu Pak Haryadi, bisa menghilangkan kepikunan kan? Ya, jadi sekali lagi ternyata satu eksperimen yang luar biasa dan penelitian ternyata bisa terapi musik bisa meningkatkan daya ingat dan juga mencegah kepikunan. Jadi orang akan menjadi ingat dengan musik tersebut. Ya, ini terjadi karena otak itu memproses musik berkaitan dengan memori. Jadi ya begitu tempat memori musiknya muncul, memori kepikunan menjadi hilang juga. Ya, itu juga dipakai untuk mereka yang kebetulan sekolah, untuk anak SD, anak SMP, anak SMU, itu bisa meningkatkan prestasi akademik pada siswa-siswa. Dan ini menurut kita sangat berpengaruh. Jadi menurut kita sebaiknya di sekolah-sekolah juga diberikan semacam satu musik yang sangat lembut. Ya, sekarang kita juga ya banyak ya di Amerika, di Australia namanya CD, namanya brain talk. Jadi mendengarkan suara sambil sesuatu kata-kata memotivasi untuk mereka bisa menjadi lebih hebat dalam hal belajar, disiplin belajar, maupun mengatur waktu-waktunya hingga meningkat kepandaiannya, meningkat kemampuannya, dan tentunya meningkat prestasinya. Oke, jadi mungkin bisa dicoba mulai dari sekarang nih. Kalau misalnya ada yang suka sekali mendengarkan musik klasik ataupun musik jazz tadi, juga bisa meningkatkan yang namanya daya ingat begitu Pak Haryadi ya. Jadi bisa dicoba mungkin dari sekarang bagi Anda yang mungkin mempunyai anak-anak yang masih berusia sekolah, itu bisa meningkatkan juga namanya kedisiplinan anak-anak Anda. Nah, kalau tadi Pak Haryadi juga sudah menyebutkan pemirsa namanya adalah air buatan dalam rumah nih Pak. Itu katanya bisa menenangkan. Nah, bagaimana juga dengan air buatan yang terlalu gemuruh atau mungkin terlalu keras begitu, mungkin ada air terjunnya. Nah, itu katanya bisa menimbulkan yang namanya saki atau mungkin energi negatif yang bisa mempengaruhi dari kondisi mental para penghuninya. Nah, kira-kira untuk penjelasannya apakah benar seperti itu nih Pak? Ya, sekali lagi pernah kita sebutkan, musik itu ada punya ritme-ritmenya ya, punya namanya ritme tertentu. Jadi kalau kita mendengarkan musik dengan ritme tertentu, yang slow atau yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi lagi, tentunya sekali lagi mempengaruhi energi di dalam rumah Anda. Sekali lagi kalau kita bicara mengenai rumah yang sehat, keluarga bahagia, energi yang masuk itu lambat masuk, ngikuti aliran pintu, ngikuti rumah, mengikuti, jadi semuanya menjadi luas ya. Tapi kalau kita bicara soal musik yang terlalu keras atau mungkin juga air terjun yang terlalu keras, ya Anda menjadi seakan-akan dihadapkan satu dilema. Ya, masalah yang belum selesai harus diselesaikan. Nah, untuk di rumah kan minimal Anda rileks, makan, tidur, itu kan sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Kalau Anda dengan mendengarkan suara air terjun yang terlalu keras atau mungkin membuat tidak enak, perasaan Anda, perasaan keluarga Anda, bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi ya macam-macam masalah akan muncul. Sudah di luar banyak masalah, ya tentunya dalam kehidupan sehari selalu ada masalah, di rumah pun ada masalah. Akhirnya apa? Anda tidak kerasan di rumah, ya lebih baik pergi saja yang tidak ada suara yang artinya membuat Anda tidak enak.
Oke, nah sekalian selain yang namanya air botan itu sendiri, mungkin ada nggak sih Pak cara lain atau mungkin barang-barang lain yang mungkin bisa kita simpan atau mungkin kita pergunakan dalam rumah kita untuk mendatangkan yang namanya kerilekan itu sendiri? Ya, bisa juga dengan cleaningan ya. Oke. Bisa juga cleaningan yang teratur, bisa juga benda-benda yang tentunya ada hubungan dengan apa namanya yang teduh. Mungkin Anda membuat foto keluarga yang bagus ya, yang harmonis. Jangan membuat satu gambar di rumah Anda atau di tempat tidur Anda atau di tempat rumah makan Anda satu gelombang yang keras. Ya, misalnya kapalnya gelombangnya keras atau angin ribut atau matahari terbenam ya, matahari sebaiknya terbit, kemudian ada padi bangunan hingga Anda melihat itu atau bunga-bungaan yang hidup hingga membuat Anda merasa rileks dan nyaman ya. Oke, jadi bisa ada dua alternatif nih pemirsa. Mungkin bagi Anda yang saat ini mempunyai rumah yang sangat luas sekali, bisa digunakan itu tadi air buatan, air terjun, entah mungkin hiasan-hiasan ada airnya begitu Pak Aryadi ya. Nah, sedangkan mungkin tidak ada lahan nih, sudah tidak ada lahan di tempat Anda, dan mungkin bisa membeli yang namanya kelindingan tadi itu ditaruh di depan pintu misalnya seperti itu Pak Aryadi ya, untuk bisa menimbulkan suara-suara yang menimbulkan rasa rileks di tubuh Anda. Nah, mungkin nih Pak Aryadi ada nggak sih tips-tips bagi mungkin pemirsa yang saat ini sedang mengalami depresi, kemudian kira-kira suara-suara apa yang harus diperdengarkan agar bisa menghilangkan atau mungkin menurunkan kadar depresi atau mungkin penyakit darah tingginya itu sendiri? Baik, untuk mereka yang kemungkinan merasa sakit, depresi ya, tentunya Anda harus mendengarkan musik yang sebentar lagi akan muncul di depan Anda. Dengan harapan dengan mendengarkan musik ini Anda menjadi lebih senang. Ini salah satu contoh bahwa musik memberikan rasa kekuatan, rasa nyaman, dan tentunya membuat Anda lebih rileks. Oke, baik. Nah, kira-kira musiknya seperti apa ini pemirsa ya? Dan tentunya juga penasaran. Namun, musiknya ini akan jadi satu persembahan menutup kita untuk hari ini. Dan pastinya sebelum kita menutup perjumpaan kita, seperti biasa ada kata-kata bijak yang akan segera disampaikan oleh Pak Haryadi. Manusia mempunyai dua pusaka di tubuhnya, yakni sepotong otak dan kedua tangan. Asalkan saja Anda mau gunakan untuk bekerja dan berusaha keras, manalah mungkin Anda kekurangan sandang dan pangan. Terima kasih. Oke, pasti terima kasih juga buat Pak Haryadi atas kesediaannya untuk Harmoni Kehidupan pada hari ini, dan pastinya untuk Rumah Makan Ringan Asri atas tempatnya, dan juga pada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk Harmoni Kehidupan, dan juga pastinya untuk Wardrobe Lotus yang sudah menyediakan setiap minggunya. Dan akhirnya saya Irma Vita mewakili kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Satu persembahan terakhir dari Al Artis Ringin Asri Elekton. Pertama kali ku jumpa dengan kekasihku, dunia seakan runtuh. Oh, bahkan ku tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Oh, teringat dirimu, ku lupa janjimu kasihku. Sedikit banyak rayuanmu. Jika oh namanya, bisa sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku
Aku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu? Dan dilihat begitu sedikit panjang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Na 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 na.